diingatkan lewat lempar jumrah itu kepada kita, khususnya umat Islam, pada saat Anda hendak melakukan spirit of korban, hati-hati, ada setan yang akan mengganggu. Ya, setan itu dia akan muncul dalam bentuk kedengkian, dia akan muncul dalam bentuk buruk sangka. Buruk sangka, jelas. Misalkan kita hendak mau menolong saudara kita, belum apa-apa kita udah buruk sangka dulu sama saudara kita. Ini urusannya kalau dia nanti suatu hari jadi insinyur, ya jangan-jangan nanti kurang ajar lagi nanti sama kita. Nanti jangan-jangan begini. Nah, ini buruk sangka dan segala macam. Nah, inilah yang tidak diingatkan lewat lempar jumroh. Jadi lempar jumroh itu bukan terus kemudian kita ngumpulkan kerikil-kerikil kecil, kita timbuk-timbukan di situ. Tapi ada hikmah di balik itu. Yaitu hikmah apa? Kita harus waspada pada saat kita hendak menjalankan spirit of korban. Karena spirit of korban adalah salah satu pintu menuju kun fayakun. Subhanallah. Itu saya pikir. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Sony Sutrisna. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Semoga juga ini menggugah hati kita pemirsa yang di rumah juga untuk ayolah kita bersama-sama untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu spirit of kurban tadi ya. Terima kasih Pak Ustadz Sony. Dan mungkin kita langsung tanya-tanya nih dengan Pak Hasan mengenai penyakit yang pernah diderita sama Pak Hasan. Dan sempat berkunjung juga ke The Power of Soul ya. Pak Hasan, mungkin bisa diceritakan nih awalnya gimana kok bisa merasakan, maksudnya lemah jantung yang Bapak rasakan ini sudah Bapak alami sejak dari dulu atau baru-baru? Jadi memang begini ceritanya. Jadi memang kejadiannya selama ini saya itu nggak merasa ada sesuatu. Tapi suatu ketika saya itu terjadi serangan. Kebetulan itu ada di rumah sakit, di rumah sakit Usada. Terus saya itu dalam waktu itu sebelum Ramadan kemarin, saya ya sempat kurang itu, kurang nyaman sampai ada saya dirawat di rumah sakit. Itu berapa lama waktu itu? 1 minggu. 1 minggu ya Bapak ya, karena serangan tadi itu ya. Nah setelah itu saya balik, tapi rupanya percaya diri saya itu resok, drop. Sampai untuk apa saya nggak bisa. Saya datang ke Pak Sony. Waktu itu referensi dari mana nih Bapak mengenai kebetulan ya memang dari saudara-saudara, dari teman-teman. Oh gitu ya Pak dari ya. TV juga saya dapat referensi dengan Pak Ustadz Sony. Dapat bahwa ada terapi of soul dari Pak Sultan Sony. Nah ini apa yang membuat Bapak yakin nih? Karena untuk datang ke Pak Ustadz Sony kan tanpa obat-obatan, terus tanpa pijat-pijat. Karena dokter bilang saya itu harus makan obat terus menerus. Jadi saya ingin berusaha bagaimana caranya supaya saya itu tidak makan obat. Makanya saya datang ke Pak Sony. Dengan 1 kali 2 kali saya terapi itu saya percaya diri saya sudah mulai kembali lagi. Tadinya saya waktu nyupir tuh takut saya kalau tadi terjadi serangan jantung di dalam mobil. Tapi setelah saya berobat dengan Pak Ustadz Sony, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah pede ya, sudah percaya diri, sudah bisa setir sendiri. Nah pada saat itu Bapak mengkonsumsi obat-obatan atau enggak pada saat di terapi dengan Pak Ustadz Sony? Pada waktu itu memang saya sudah masih makan obat, tapi saya sudah mulai kurangin dari obat-obat itu. Nah, terus sekarang alhamdulillah ya saya berusaha supaya untuk kedepannya juga di stop gitu ya, bisa free dari obat-obat tersebut ya, insya Allah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan dengan Bapak Hasan dan juga pembahasan mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai lempar jumroh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam.
Habisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Oh, pinter anak ibu. Ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. Nutup tol, ini kan masyarakat terbuka. Untuk aromaterapinya kita pakai green relaxing. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam The Power of Soul. Dan bagi Anda yang ingin mencatat langsung alamat dari The Power of Soul ya, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 229 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat klik website kami. Ini sekarang mungkin bagi Anda yang lagi browsing-browsing di internet ya, ini adalah satu website yang sangat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, khususnya dalam masalah kesehatan nih. Ada di www.powerofsoul-indonesia.org ya. Dan ada dua buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna pemirsa. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh. Dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Ya, dan kedua buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Ya, ini adalah jenis dari covernya ya. Jadi Anda dapat mencarinya di toko buku kesayangan Anda. Ada CD juga di situ, jadi bisa Anda dapatkan secara visual juga ya Pak Ustadz Sony Sutrisna ya. Dan oke, langsung saja berlanjut lagi mengenai penyakit yang diderita sama Bapak Hasan nih. Mungkin yang ingin Marsha tanyakan ke Pak Ustadz Sony ini mengenai penyakitnya. Ini kan kondisinya lemah jantung dan ini langsung serangan gitu ya tiba-tiba ya waktu itu ya Pak ya. Nah ini kenapa kok bisa lari tiba-tiba merasa sangat gelisah gitu dalam keadaan dan juga PD-nya itu menjadi drop sekali. Nah ini apa faktor-faktor utama dari penyakit yang diderita sama Bapak Hasan ini? Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Marsha. Jadi apa yang dialami oleh Pak Hasan ini memang pada saat itu kan ada serangan jantung ya. Nah serangan jantung itu biasanya kan berefek ke dada tengah di sini. Jadi dia mulai di kiri sampai ke tengah, bahkan kalau sudah sampai ke kanan. Nah kebetulan di sini memang adalah jalur kecemasan. Jadi jalur kecemasannya kena. Ini kalau apa ya? Kalau dibiarkan bisa larinya ke psikosomatis, gangguan psikis. Bisa mikir yang lebih macam-macam lagi. Ya lebih macam-macam, maka timbul paranoid yang berlebihan, takut yang berlebihan. Itu karena psikisnya kena. Nah itu yang kita lihat di beliau, yaitu kita waktu itu kita coba lihat di daerah kepala. Kepalanya ya kita lakukan pengendoran ya, terus kemudian di dada tengahnya kita terapi sama di jantungnya. Di jantungnya kita lakukan terapi juga. Nah, alhamdulillah diijabah juga sama Allah ya, sehingga beliau bisa memberikan kesaksian buat kita semua. Nah, satu hal yang saya pikir perlu saya sampaikan di sini Mbak Marsha, bahwa pengobatan Power of Soul ini sangat mendukung kegiatan dokter. Jadi kita tidak pernah melarang obat yang diberikan oleh dokter, gitu. Jadi kalau misalkan pasien datang ke kita dengan membawa obat dari dokter, maka yang bisa menyetop itu obat hanya dokternya lagi. Jadi kita tidak mau suruh pasien, kamu stop obat, tidak. Silahkan diminum obat, tapi kalau merasa sudah enakan, tolong obatnya dikurangi dan itu konsultasikan dengan dokternya. Gitu. Jadi kita adalah tim support, kita mensupport. Jadi semua kegiatan medis tetap jalan, ya. Kita support gitu. Jadi
Jadi insya Allah aman buat pasiennya. Jadi kita tidak langsung cut, oh ini obatnya harus buang, berhenti tidak, gitu ya. tidak seperti itu. Baik, dan alhamdulillah tadi Bapak Hasan juga sudah mengatakan bahwa sudah mulai dikurangi ya Pak ya. Alhamdulillah ya Bapak. Dan juga sekarang nyetir sendiri ya Pak ya. Percaya dirinya Aman, percaya dirinya naik lagi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin seperti Bapak Hasan sudah mendapatkan solusi dari penyembuhan ya Bapak ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir malam hari ini. Silakan datang saja ke Terapi Kalbu atau The Power of Soul dengan alamat di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021-858-229 atau di 021-8500413. Baik, melanjutkan tadi perbincangan dengan Bapak Hasan ya. Nah, kesan-kesan pertama pada saat Bapak datang ke Power of Soul, apa nih yang Bapak rasakan pada saat itu? Apa kondisinya cukup, kan tadinya Bapak kurang pede gitu ya Pak ya, apa ada rasa gelisah-gelisah seperti itu pada saat Bapak datang ke The Power of Soul? Ya, memang pada waktu saya sudah merasakan bahwa begitu saya datang ke sana itu, setelah saya diterapi oleh Pak Sony, saya merasakan semuanya itu apa yang saya rasakan selama ini itu sudah mulai membaik, percaya diri saya sudah mulai itu. Tadinya memang saya udah kok percaya diri saya itu hilang lah gitu. Sok. Bapak waktu datang ditemani siapa kalau boleh tahu? Ditemani oleh istri saya. Oh, ditemani oleh istri ya. Berarti istri juga terus mensupport Bapak selalu ya Pak ya? Untuk kembali lagi percaya dirinya ya. Kembali itu lagi percaya dirinya. Karena saya sebelum saya ke Pak Sony itu saya coba untuk nyukur sendiri. Betul itu saya ada perlu ke Jalan Proklamasi, saya supaya sampai di perjalanan saya merasa kok saya khawatir akan terjadi kepada diri saya sendiri. Takut suara-suara bising, suara ini kurang nggak nyaman bagi saya. Setelah saya pikir, saya bilang sama istri saya harus berobat dengan Pak Ustadz Sony, karena kemungkinan dialah yang bisa dapat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga dari Kolbu bisa ya. percaya diri saya bisa kembali seperti sedia kala. Iya, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya pembahasan dengan Bapak Hasan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Keren dan hebat dengan dunia otomotif. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. See you, bye-bye. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Extra Magazine Real Action. Jak TV, My TV, My TV. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian.
Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam The Power of Soul. Dan sekali lagi Marsha mengingatkan kepada Anda pemirsa, apabila Anda ingin terus menyaksikan The Power of Soul ya, esok hari silakan nonton The Power of Soul setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 12 malam. Dan apabila Anda ingin datang langsung ke terapi kalbu atau The Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda dapat mengunjungi juga website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik, melanjutkan mengenai tema yang kami bahas hari ini pemirsa, mengenai lempar jumroh tadi. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz Soni Sutrisna bahwa kita harus ada spirit of kurban dan kita harus menjaga diri dari belenggu-belenggu syaitan gitu ya Pak Ustadz Soni. Namun terkadang kita tahu sendiri bahwa manusia itu tidak luput dari khilaf gitu ya Pak Ustadz Soni. Nah, bagaimana sih cara kita terus menjaga kolbu kita dan hati kita supaya kita benar-benar merasa bahwa kita sudah dalam cara yang betul begitu? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Marsha. Jadi begini ya Mbak Marsha, saya melihatnya kolbu manusia itu seperti kaca mobil. Jadi kaca mobil itu kan tidak pernah bersih sepanjang masa, karena begitu dibersihkan dipakai jalan kotor lagi. Nah, tapi yang penting kita harus punya wipernya. Gitu. Yang namanya hati itu selalu akan dibolak-balik oleh Allah. Pasti selalu akan ada aja kebersit iri, kebersit dengki, kebersit buruk sangka begitu. Tapi yang penting dia harus punya wiper untuk membersihkan. Jadi begitu ada kotoran dibersihkan, ada kotoran dibersihkan begitu. Nah, wipernya itu yang kita harus tahu gitu loh, bahwa oh ini kotoran harus dibersihkan, oh ini bukan kotoran jangan dibersihkan. Nah, caranya bagaimana untuk supaya kita tahu bahwa ini kotoran, kan begitu. Karena itu kita mesti praktek. Di dalam kehidupan ini kita harus praktek. Misalkan kita iri dengan tetangga kita buruk sangka dengan siapapun, kita lawan perasaan itu. Sampai akhirnya kita mengenal, oh iya ya, iri ini nggak nyaman buat saya, dengki ini nggak nyaman buat saya, buruk sangka ini nggak nyaman buat. Nah, kalau kita sudah merasa ini nggak nyaman, suatu hari dia datang, kita tahu nggak nyaman nih, buang. Nggak nyaman nih, jangan. Nah, buang, jangan, dan segala macam itu yang saya katakan wiper tadi. Wiper tadi ya. Jadi kita harus punya wiper. Karena yang namanya hati itu tidak akan pernah bersih. Dia akan terus namanya perjalanan hidup. Jangankan kita, Mbak Marsha. Manusia sudah di surga saja, itu hatinya masih diganggu. Contoh misalkan Nabi Adam alaihissalam. Oh iya, betul. Itu kan masih diganggu dengan setan. Iya. Padahal di surga itu kan udah clear ya. Udah semua udah oke, udah selesai. Tapi masih diganggu juga. Nah, itulah saya katakan bahwa yang penting kita punya wiper. Nah, wiper ini harus dilatih. Jangan terus kita punya wiper tapi nggak bisa dipakai, kan begitu. Jadi jangan dijadikan patokan terus-menerus. Persis, harus dilatih. Nah, kembali lagi kepada tema kita, yaitu meningkatkan iman atau keyakinan tadi. Perlu hadirnya wiper tadi. Karena gini, kalau mata hati atau kaca tadi dia burem, maka nggak akan bisa melihat. Kita setir kalau misalkan kaca mobilnya tuh burem, gelap gitu, bisa nubruk sana nubruk sini, kan betul tidak? Tapi kalau ada wipernya, kan enak, kita mengendarai mobilnya juga enak. Ya. Nah, demikian juga dengan tema kita pada hari ini, yaitu lempar jumroh. Lempar jumroh itu. Dimana lempar jumroh itu kan salah satu daripada yang digambarkan di dalam lempar jumroh itu kan bagaimana kita pada saat kita menghadapi spirit of korban, kita akan diganggu oleh setan. Nah, karena itu kita harus kenal setan itu. Setan itu adalah kotoran hati. Dia dalam bentuk dengki, dia dalam bentuk buruk sangka, dia dalam bentuk sombong, itu loh. Nah, inilah wiper itu. Jadi saya pikir perlu kita punya wiper ya. Karena kalau kita nggak punya wiper, kita nggak akan bisa melihat semua. Nah, lempar jumroh tema kita pada hari ini ternyata dibalik daripada kegiatan lempar jumroh yang sekarang setiap saat dilakukan itu ya, pada saat ibadah haji, itu ternyata mengandung suatu ilmu hikmah yang luar biasa sekali. Betul. Dan
saya pikir ini apa ya, tema kita hari ini, kalau memang ada para pemirsa yang kebetulan nonton, ya kan? Ya kalau bisa disebarkan lagi kepada saudara-saudara. Iya betul. Kita harus ada spirit of kurban. Berarti ada keikhlasan di dalamnya, ya bukan Pak Ustadz Sony? Karena kalau misalkan kita masukkan ke dalam cerita ini, bahwa kita harus ikhlas, bahwa kita harus berkorban terhadap sesuatu yang cukup menjadi harta bagi diri kita. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz Sony untuk menjaga hati kita agar ikhlas itu benar-benar terjadi di dalam kita setiap berkorban? Ya, itu tadi, jadi memang di dalam kehidupan ini kan kita mencapai suatu titik ikhlas itu kan bukan suatu pekerjaan sehari 2 hari ya, tapi suatu pekerjaan yang harus dilakukan tiap hari. Jadi tiap hari dalam arti kata, kita tiap hari dalam hidup ini kita harus membersihkan hati kita dari iri, dari dengki, dari buruk sangka. Nah ini semua kita lakukan sampai terus kemudian ego di dalam diri kita mengecil. Kalau ego seseorang di dalam dirinya mengecil akibat kotoran hatinya selalu dibersihkan, maka memudahkan bagi yang bersangkutan untuk sampai ke dalam pintu ikhlas. Nah, untuk kita bisa masuk di dalam pintu ikhlas itu, kita perlu untuk mempersiapkan diri. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz Sony, dan berikut juga nanti akan ada kesimpulan ya pada Pak Ustadz Sony pada segmen terakhir. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu